Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Kali ini kita akan bahas Game Week ke-35. Let's go. Oke, Game Week ke-35 ya. Game Week akhir-akhir musim nih, dimana menyisakan 3 Game Week lagi. Dan ini artinya Game Week ke-35 ini adalah salah satu awal dari rentetan saga untuk di beberapa Game Week terakhir ini. Karena nanti di Game Week ke-36 dan di Game Week ke-37 akan ada double Game Week yang cukup besar. Dan ini bisa menjadi poin penting nih, karena di sini akan jadi persaingan sengit tentunya untuk overall rating teman-teman semua di 2-3 Game Week terakhir. Dan untuk itu pastinya akan seru banget, dan juga tentunya akan gue bahas pastinya untuk di video kali ini Game Week ke-35. Dan gak lupa juga untuk tim review singkat 34 kemarin yang kayaknya hasilnya akan buruk banget ya untuk di tim gue pribadi, dan tentunya akan gue bahas singkat. Lalu selanjutnya kita bahas fixture singkat, dan juga selanjutnya kita bahas untuk fixture 36, 37 dan 38 yang udah fix ya. Dan juga seperti biasa tim selection dan juga captain fix untuk di Game Week ke-35 besok. Dan untuk itu langsung aja let's go. Oke, langsung aja akan kita bahas untuk tim review singkat Rainbow FC ya, Game Week ke-34 kemarin. Dan untuk itu langsung aja kita buka untuk poin Rainbow FC ya, dimana gue mendapatkan 41 poin ya, dan di mana rata-ratanya ada di angka 51 poin, artinya gue di bawah rata-rata. Dan tentunya pastinya panah merah ya, bisa kita lihat ya. Dan akhirnya setelah rentetan 4 Game Week, 3 Game Week terakhir panah hijau, gue akhirnya panah merah yang cukup besar kali ini, dan turun di overall rank di angka 1,7 juta lagi ya. Kemana sempat 1,5an, dan artinya untuk target gue di akhir musim masuk ke 1 juta besar semakin sulit. Dan tentunya untuk di Game Week ke depan, 3 Game Week ke depan kayaknya gue harus ambil resiko yang cukup besar ya untuk bisa naik tentunya di overall rating. Dan untuk itu seperti biasa kita lihat untuk liga-liga yang gue ikutin sini panah merah. Dan untuk Liga Go FC ya, langsung aja kita lihat untuk pemuncak klasmen ada nama baru di sini, Salemba FC dengan Muhammad Slamet dengan poin 2336, yang dimana dia menyalip Jarum Surya ya kemarin ya, dengan peringkat kedua sekarang Latif Mustafa dengan 2329. Cukup tipis, hanya terpaut 7 poin aja sampai di Game Week ke-34 ini. Artinya masih terbuka lebar tentunya untuk nama-nama yang akan bisa menjuarai Liga Go FC kali ini. Dan di peringkat ketiga ada Cuboliak Roma I namanya dengan Game Week 34 85 poin dan totalnya 2319. Cukup oke. Dan kita lihat untuk tim gue Rainbow FC untuk poin yang didapat kira-kira siapa aja nama-nama yang cukup oke. Karena kemarin gue ngaptenin Mason Mount ya, dimana Mason Mount hanya mampu dengan 10 poin ya dari double Game Week kemarin. Chelsea sayangnya tidak mampu berbuat banyak menghadapi MU, hanya mampu menerima hasil imbang, yang dimana sebenarnya MU juga lagi cukup sulit sebenarnya untuk performanya, tapi ternyata Chelsea juga nggak kalah sulit untuk performanya. Lagi cukup sulit ya Tuchel lah di beberapa game week terakhir di sebulan ini, cukup sulit untuk performanya Chelsea. Dan James main ya hanya di pertandingan kemarin lawan MU aja, waktu lawan West Ham sebelumnya nggak main ya, karena katanya mendadak didekap cedera, bahkan nggak masuk ke bench juga. Dan James hanya mampu mengumpulkan 2 poin. Dan kabar baiknya James ini kemarin gue lihat bermain sebagai wingback ya, dan itu artinya kembali ke posisi semula dia ya, di posisi wingback yang cukup sering maju. Dan kemarin sempat hampir mencetak gol juga ya, kalau nggak kena tiang pastinya itu cukup oke banget. Dan menariknya ada Alonso ya, dimana di sektor sebelah kiri Chelsea cukup gacor, dimana dia mencetak gol lagi kemarin, dan di pertandingan sebelumnya dia mencetak assist juga, jadi berturut-turut cukup oke Alonso. Dan Laporte hanya mampu 2 poin karena gagal clean sheet ya, dari total kemenangannya cukup besarnya dia sayangnya gagal clean sheet, dimana kemarin menang 5-1. Yang cukup lucunya adalah kemenangan 5-1 ini nggak mampu berbuat banyak terhadap poin-poin FPL teman-teman semua, karena yang mencetak gol juga Gabjes juga kepemilikannya cukup kecil banget, dan bahkan golin 4. Dan juga untuk aset-aset City bisa gue highlight bahwa di beberapa pertandingan besok, apalagi khususnya Game Week ke-35 ini kayaknya masih belum bisa direkomendasikan, karena tentunya ada Pep Roulette di situ, karena City pastinya memusatkan fokusnya dia untuk bisa lolos ke final Liga Champion ya. Dan tentunya artinya kemungkinan besar untuk di pertandingan besok City akan di roulette pastinya. Dan untuk itu kayak nama-nama De Bruyne cukup sulit apakah bisa diambil atau enggak. Jadi menurut gua rekomendasi enggak cukup bisa dipakai untuk nama-nama City untuk kali ini, walaupun memang lawannya cukup menarik nih. City akan menghadapi Leeds United ya. Dan selanjutnya bisa kita lihat di sini ada Alexander Arnold yang hanya 5 poin dengan raihan 1 clean sheet, tapi memang sayangnya dia mendapatkan kartu kuning kemarin dan hanya mampu mengumpulkan 5 poin. Cukup oke harusnya Alexander Arnold. Dan selanjutnya di tengah gua ada Muhammad Salah dengan 6 poin. 1 asisnya dia cukup oke, 3 poin, dan menit bermain sampai clean sheet total hingga 6 poin. Dan selanjutnya ada Mason Mount yang hanya mampu mengumpulkan 5 poin dari double game week. Artinya benar-benar nggak ada poin yang cukup oke dari Mount ini dari 2 pertandingan terakhir, dimana total dia hanya mengumpulkan 1 clean sheet aja. Jadi total ada 4 ditambah 1 poin jadi 5 poin. Dan dikali 2 karena kapten jadi 10 poin. Lalu selanjutnya Madison gua dengan 2 poin. Madison juga nggak mampu berbuat banyak lagi. Dan
dan ada Kulusevski dengan 3 poin juga. Benar-benar nama-nama di sini rata-ratanya 2 dan 3 poin ya. Jadi cukup membuat tim gue cukup terpuruk kali ini dengan Weghorst yang 5 poin. Dan sayangnya di bench gue di sini ada Cash yang 6 poin yang gue prediksi nggak bisa berbuat banyak, tapi ternyata dia mampu clean sheet ya Aston Villa menghadapi Leicester City ya. Dimana Leicester City ternyata memang untuk performanya lagi cukup buruk ya untuk di beberapa pertandingan terakhir dan nggak mampu berbuat gol di sini. Dan dimana menariknya Leicester City besok akan menghadapi Tottenham Hotspur. Jadi untuk teman-teman semua mungkin yang punya Kane, yang punya Son, Kulusevski bisa banget dimaksimalkan tentunya, dan untuk potensi kapten juga pastinya bisa banget ya untuk Harry Kane bisa dipakai, yang cukup bisa gue bilang pastinya akan menjadi pilihan kapten yang cukup banyak untuk di pertandingan game week ke-35 ini untuk Harry Kane. Dan sekaligus langsung aja di sini bisa kita lihat untuk fixture di game week ke-35 ya, dimana untuk pertandingan pembuka ada Newcastle melawan Liverpool, dimana Newcastle untuk performanya juga cukup oke ya di beberapa pertandingan terakhir, dan bisa gue lihat juga sekarang dia ada di papan tengah ya Liga Inggris ya. Bahkan dulu sempat ada di papan bawah Liga Inggris sampai ganti pelatih, sampai akhirnya dia beli pemain di jendela transfer tengah musim kemarin, dan tentunya cukup oke untuk performanya sekarang, dan benar-benar hasil yang instan yang cukup didapat oleh Newcastle dengan kepemilikan baru dari Raja Arab tentunya. Dan ini membuat kayaknya pertandingan Liverpool Newcastle besok akan menjadi tantangan yang cukup besar ya untuk Liverpool ya. Walaupun memang Liverpool pastinya akan maksimalin untuk pertandingan ini juga, karena tentunya Liverpool harus menjaga fokus ya terus ya untuk di Champion atau di Liga Inggris. Kayaknya tentunya ini masih menjadi perebutan yang cukup sengit ya untuk di musim ini antara Liverpool dan City. Cukup menarik, cukup seru pastinya untuk bisa diikutin sampai akhir musim. Dan Newcastle kayaknya untuk prediksi gue cukup dapat bisa menyulitkan Liverpool. Jadi untuk kemenangan Liverpool mungkin di sini nggak jauh-jauh dari 1-0 atau 2-0 maksimal. Dan selanjutnya ada Aston Villa melawan Norwich City. Ini salah satu pertandingan yang cukup oke harusnya, dimana Aston Villa di sini ada Coutinho, ada Watkins, mungkin ada Ings juga kalau emang dia sehat ya, bisa dipilih tentunya. Dan gua rasa ini akan menjadi pertandingan seru ini, pertandingan open play, dan juga pastinya jual beli serangan pasti terjadi di pertandingan ini, dan tentunya akan jadi banyak gol nih untuk prediksi gol di pertandingan Aston Villa melawan Norwich City kali ini. Dan selanjutnya Southampton lawan Crystal Palace, yang dimana Southampton seri ya lawan Brighton dengan 2-2, dan juga sebelumnya juga kalah lawan Burnley bahkan 2-0. Dan gua rasa performa Southampton masih perlu dipertanyakan untuk di game week ke-35. Jadi untuk di pertandingan besok Southampton ini akan menghadapi Crystal Palace, akan jadi pertandingan yang cukup menguntungkan ya untuk Crystal Palace ya. Jadi untuk nama-nama kayak Zaha di situ cukup oke banget, dan bisa gue lihat juga di pertandingan terakhir Crystal Palace sebenarnya cukup banyak memiliki peluang ya menghadapi Leeds United. Tapi memang sayangnya untuk finishingnya disayangkan banget, kurang oke. Jadi harus puas dengan skor imbang kemarin bisa gue lihat. Jadi cukup harus dipertanyakan nih untuk lini depan dari Crystal Palace. Di situ ada Mateta kemarin bisa gue lihat, ada Zaha juga. Dan selanjutnya untuk Watford melawan Burnley, di sini pertandingan yang syarat akan untuk selamat dari zona degradasi ya, karena kedua tim ini juga lagi struggle, dan Burnley dan Watford bisa kita lihat juga performanya up and down. Jadi ini akan menjadi pertandingan yang seru juga, gue rasa akan menjadi pertandingan banyak gol juga pastinya. Dan selanjutnya ada Wolverhampton melawan Brighton yang juga cukup oke harusnya, dimana Brighton gue rasa akan bisa menyulitkan Wolverhampton ya. Dan Wolverhampton juga gue rasa kalau emang bisa menang pastinya akan menjadi kemenangan 1-0 atau kemenangan tipis, atau mungkin bisa jadi 0-0 di sini. Dan ada Leeds United melawan Manchester City. Manchester City pastinya harusnya bisa mengambil poin penuh terhadap Leeds United, tapi yang harus dipertanyakan adalah kira-kira siapa nih pemain-pemain yang akan di rolling oleh Pep Guardiola di pertandingan ini. Dan jadinya untuk Manchester City kayaknya bukan menjadi rekomendasi yang bagus untuk nama-nama City di pertandingan kali ini. Dan selanjutnya ada Everton melawan Chelsea di hari Minggu, dimana ini pertandingan yang cukup seru juga ya, walaupun memang untuk kedua tim ini performanya juga lagi nggak bagus, dimana Chelsea juga kemarin seri lagi lawan MU ya, dan juga Everton kemarin juga mengalami kekalahan ya terhadap Liverpool. Dan ini pastinya akan menjadi pertandingan yang gue rasa akan cukup alot, dan mungkin untuk prediksi skor mungkin untuk di pertandingan ini 0-0 tanpa gol. Jadi untuk aset-aset back harusnya bisa menjadi pilihan yang cukup oke. Di sini ada Alonso, ada James, ada Rudiger, pastinya bisa jadi pilihan yang bagus untuk clean sheet. Dan selanjutnya di pertandingan Tottenham Hotspur melawan Leicester City, ini pertandingan yang cukup big match ya untuk di game ke-35 ya, dua tim yang memperebutkan untuk zona Liga Champion, dimana Tottenham Hotspur tentunya memiliki potensi yang cukup lebih besar untuk meraih kemenangan ya terhadap Leicester City, karena Leicester City juga performanya juga lagi nggak bagus, kemarin juga seri lagi ya. Dan juga ini ada di kandang Tottenham Hotspur di London, jadi tentunya untuk potensi Kane, Son, dan juga ada Kulusevski menjadi nama yang cukup oke untuk bisa dipertimbangkan untuk dimiliki di game ke-35 ini, dan juga menjadi rekomendasi kapten ya untuk Harry Kane ya untuk di game ke-35. Dan selanjutnya ada West Ham United melawan Arsenal, di mana derby London lagi nih yang cukup oke nih. West Ham nih lagi-lagi derby London ya di 2 game week terakhir ya, di mana West Ham akan menghadapi Arsenal, dan ini menjadi pertandingan yang juga cukup oke harusnya, jual beli serangan juga pastinya, di mana Arsenal juga performanya ternyata lagi bagus banget ya untuk di beberapa game week terakhir. Dan ini artinya untuk nama-nama kayak Nketiah, di mana Nketiah menjadi
menjadi nama yang cukup banyak ya digunakan ya untuk teman-teman para manajer FPL, karena tentunya untuk nama kayak Lacazette di bench terus ya. Bahkan yang cukup menyedihkannya, gue ngeliat Lacazette ini mainnya bener-bener dimainin sama Arteta tuh di menit-menit 90 plus 1, 90 plus 2. Jadi untuk sekelas Lacazette harus dipertanyakan kenapa gitu untuk Lacazette nggak dijadiin starting lagi. Dan selanjutnya ada Manchester United melawan Brentford, dimana Manchester United dan Brentford ini menjadi pertandingan yang bisa gue bilang akan menjadi pertandingan yang seru banget, karena akan jadi jual beli serangan, dan juga MU pastinya lagi puncak kemarahan ya, karena harus bounce back ya dari beberapa game week terakhir yang cukup berat dan belum meraih kemenangan. Bahkan di 2 game week terakhir gue rasa ini akan jadi titik balik MU untuk bisa kembali meraih poin penuh. Di situ ada Ronaldo yang gue harap bisa kembali mencetak gol tentunya, dan ini Brentford dengan potensi dia bermain seperti sedia kala untuk garis pertahanan yang tinggi, gue rasa akan menjadi makanan empuk untuk para pelari-pelari cepat MU. Di situ kalau ada Sancho bermain bisa menjadi pilihan yang bagus, Sancho, dan juga mungkin ada Ronaldo pastinya bisa menjadi pilihan yang bagus banget untuk salah satu potensi. Kalau emang teman-teman punya Ronaldo bisa jadiin kapten juga tentunya untuk potensi kapten di game week 35 ini. Dan berikut untuk fixture kali ini yang cukup panjang gue bahas ya, dan selanjutnya langsung aja kita bahas untuk fixture di game week ke-36 dan game week 37 ini. Tambahan aja singkat, dimana kemarin gue lihat untuk fixturnya lagi yang gue dapat dari Ben Crellin ya, dimana Ben Crellin kemarin bisa gue lihat dia ngepost untuk double game week di game week ke-35, di game week ke-36 dan game week ke-37. Di sini gue lihat, gue catat ada 3 tim yang cukup menjadi pusat perhatian. Ada 3 tim yang akan bermain di game week 36 dan 37. Jadi double game weeknya akan double. Di situ ada Aston Villa, akan ada double game week di 2 game week 36 dan 37. Dan selanjutnya ada Everton, dan selanjutnya ada Leicester City tentunya. Mana Leicester City? Iya. Dan bisa gue lihat di sini ya, untuk dari fixture yang cukup oke, bisa gue urut. Yang paling oke ada Aston Villa kalau menurut fixturnya, karena di game week 35 dia akan menghadapi Norwich City, lalu di game week 36-nya dia akan melawan Burnley. Except ada Liverpool di situ nyelip yang cukup berat pastinya, dan di game week 37 dia akan melawan Crystal Palace dan juga Burnley. Ini salah satu aset yang cukup oke bisa diambil dari Aston Villa tentunya. Dan di peringkat kedua ada Leicester City, di mana Leicester City ini kalau misalnya gue lihat dari fixturnya, terlepas dari performa dia yang lagi kurang bagus, tapi fixturnya cukup mendukung nih, di mana dia di 36 akan menghadapi Everton dan Norwich City, 2 tim yang sedang bersaing di papan bawah, papan relegasi. Dan di game week 37-nya dia akan melawan Watford dan akan ada lawan Chelsea, di mana Chelsea juga performanya kan lagi nggak bagus juga, jadi akan jadi pertandingan yang seru juga pastinya. Dan Leicester City ini jadi aset yang cukup oke juga. Di situ ada Maddison, ada Barnes juga bisa jadi pilihan, ada Iheanacho mungkin untuk teman-teman yang mau diferensial bisa dipakai Iheanacho. Dan selanjutnya di nama ketiga ada Everton, di mana Everton ini gue lihat memiliki fixture yang juga cukup oke, tapi memang nggak seoke dari 2 tim yang sebelumnya gue sebut tadi, di mana di game week 36 dia akan menghadapi Leicester City yang cukup berat pastinya, lalu selanjutnya akan menghadapi Watford yang ini akan jadi penentu untuk Everton apakah akan didelegasi atau enggak di musim ini. Jadi cukup menyedihkan ya, karena Everton kalau emang degradasi tentunya cukup miris. Pastinya juga gue nggak mau ya untuk Liverpool nggak ada derby di musim depan. Jadi gue harap Everton bisa lolos dari degradasi ya untuk di musim ini. Dan selanjutnya di game week ke-37 dia akan menghadapi Brentford dan juga Crystal Palace. Di game week 36 terakhir Watford, Brentford, Crystal Palace akan jadi potensi pertandingan yang cukup oke untuk Everton bisa meraih poin ya di sini ya. Dan berikut kurang lebih untuk 3 nama yang bisa gue sebutin, terlepas dari nama-nama wajib kayak Liverpool, di sini juga double game week di game week 36, lalu ada Chelsea, juga di sini ada City yang bisa menjadi pilihan yang cukup oke. Pastinya membuat alternatif yang cukup banyak ya dari 3 nama sebelum yang gue sebut ya, ada Aston Villa, Leicester City, dan Everton. Dan untuk strategi yang cukup oke menurut gue, kalau teman-teman yang masih punya bench boost dan juga masih punya free hit, bisa digunakan bench boostnya di game week 36 dan 37-nya free hit, karena di game week 36 ini ada 12 tim yang akan double game week, salah satu double game week terbesar di musim ini juga. Jadi tentunya potensi bench boost akan cukup berguna banget, dan tentunya ini akan jadi turning point nih untuk teman-teman semua, apakah bisa naik dari overall ranknya sekarang atau enggak. Jadi benar-benar 36, 37, 38 akan jadi game week end game ya untuk di musim ini, dan cukup menarik, cukup seru pastinya untuk bisa diikutin. Dan berikut kurang lebih untuk pembahasan fixture, dan kali ini gue langsung aja buka untuk tim selection gue ya, dimana tim selection gue kali ini gue nggak akan transfer kayaknya untuk di game week kali ini, karena akan gue simpen untuk potensi gue untuk bench boost di game week 36, karena tentunya gue akan bench boost di game week 36, dan untuk itu berarti gue kayaknya nggak akan melakukan transfer dan akan gue save transfer gue. Dan untuk nama-nama yang bisa gue pakai di sini, melihat dari fixture tentunya kayaknya Cash harusnya main ya, karena potensi clean sheetnya cukup gede karena akan melawan Norwich City, dan akan gue maksimalkan untuk bisa gue masukin menggantikan Mateta, dan Rodriguez yang kuning kayaknya akan gue ganti ke
pojok. Dan untuk Ben White akan menghadapi West Ham United berbanding Sanchez yang akan melawan Wolverhampton. Kayaknya prospek Sanchez untuk clean sheet lebih besar ya menghadapi Wolverhampton dibanding Ramsdale yang akan menghadapi West Ham United. Jadi Sanchez akan gue proyeksikan sebagai kiper gue. Dan untuk back kayaknya ini aja untuk udah cukup oke, dimana ada Laporte lawan Leeds, Alexander Arnold lawan Newcastle, James lawan Everton, dan ada Cash lawan Norwich City, cukup oke harusnya. Dan untuk di lini tengah ada Maddison lawan Tottenham Hotspur, ada Salah lawan Newcastle, Kulusevski lawan Leicester City, Foden lawan Leeds, dan Mount lawan Everton, dan ada Weghorst yang akan melawan Watford. Dan untuk kapten, karena gue nggak punya Kane, nggak punya De Bruyne, dan nggak punya Son, kayaknya terlalu riskan untuk bisa mengaptenkan Kulusevski. Jadi untuk save-nya akan gue kaptenkan Muhammad Salah ya untuk di saat ini. Dan untuk vice captain, harusnya kalau Foden main bisa menjadi pilihan yang cukup oke ya, karena mengingat Foden akan lawan Leeds United, dan ini selepas dari emang Pep Roulette, harusnya Foden kalau emang main bisa gacor. Dan berikut kurang lebih untuk tim selection gue kali ini, semoga membantu teman-teman semua juga ya dalam meramu serta meracik tim di game week kali ini. Dan kayaknya itu aja untuk video kali ini. Dan untuk teman-teman mungkin yang punya pertanyaan, masukan, saran, kritik, atau nama-nama lain yang terlewat dari gue, bisa feel free to ask, feel free to comment langsung di kolom komentar di bawah. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget untuk teman-teman yang udah ngikutin channel ini terus. Dan untuk teman-teman semua yang baru nonton, bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan lonceng yang di bawah, agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar fantasi Premier League lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. As always seperti biasa, gue Tegar Irsyad. Peace out.